Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa wa ba'd. Ahibati fillah, ayyuhal asatidah wal ustadzat yang senantiasa Allah berikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah pada asas yang kedua dari ketiga asas fondasi. Kita sudah belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada bab mengenal agama Islam bil adillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-aslu ats-tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Islam, mengenal agama Islam dengan dalil. Dalil itu maksudnya adalah petunjuk. Dan yang dimaksud dalil ini bermuara pada wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa huwa al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini definisi makna Islam. Islam secara umum, ya, karena kalau dilihat dari agama sebelum agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dinilai makna secara umum dari agama Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk pada kategori agama Islam dengan makna itu, yaitu al-istislam lillah bit-tauhid, tunduk patuh kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan ketundukan untuknya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Jadi karakteristik agama Islam itu 3 yang mesti dianut oleh seorang muslim. Yang pertama, istislam lillah bit-tauhid, pasrah untuk Allah dengan mengesahkannya. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, ketundukan hanya untuk Allah dengan taat setiap perintahnya. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Bukan sekadar perbuatannya saja, tapi juga berlepas diri menjauh daripada pelaku-pelakunya. Maksudnya bara'ah di sini, berlepas diri di sini adalah menjauhi, tidak menjadikannya sebagai teman. Ya, tidak berdekat-dekatan dengan mereka. Kalau sekedar kenal, cukup kenal saja. Tapi bukan berdekatan, apalagi loyalitas kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun agama Islam ini dibagi menjadi 3 tingkatan, sebagaimana disebutkan sebelumnya: Islam, iman, dan ihsan. Ya, yang luarnya itu Islam, daerah, ya, lingkaran Islam, kemudian masuk ke dalam lagi iman, intinya adalah ihsan. Beliau mengatakan, wa huwa thalathu maratib al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Yaitu 3 tingkatan, 3 level. Level Islam, karena enggak setiap muslim itu mukmin. Ada yang munafik, ya kan? Ya, ada yang biasa-biasa aja, ada yang mukmin. Kemudian dia mukmin. Ya, dia naik level kepada iman, kemudian ihsan. Dan setiap level itu memiliki rukun-rukunnya. Al-martabatul ula. Saya percepat. Level yang pertama adalah Islam. Farkanul Islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Insyaallah semua hafal ya. Perlu dites. Insyaallah enggak.
Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajju baitillahil haram. Ya, ini di luar kepala ya. Tapi pengamalannya tentunya berbeda. Fadalilus syahadah qauluhu ta'ala, adapun dalil persaksian firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu juga mempersaksikan. Qa'iman bil qist, tegak dengan keadilan, la ilaha illa huwal azizul hakim. Adapun makna la ilah, tiada sembahan, maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Nah, kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah itu harus tahu maknanya, harus tahu cakupannya, harus tahu bagaimana mengamalkannya. Jangan sekedar ikrar saja tapi tidak tahu konsekuensinya. Ini awamnya orang hanya sekedar ikrar asyhadu alla ilaha illallah tapi tidak ngerti tadammunnya, konsekuensinya dan seperti apa. Ya. La ilah, nggak ada sembahan, maksudnya nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan, meniadakan semua apa yang disembah selain Allah. Itu bukan sembahan. La ilah. Jadi orang ateis itu sebenarnya setengah ketuhanan. Ya. Tinggal itsbat aja muslim dia. Ya, karena mereka meniadakan semua Tuhan. Semua, hatta Allah Ta'ala mereka tiadakan. Ya, benar la ilah. Tapi nggak melanjutkan, tinggal setengahnya lagi. Illallah, muslim dia. Ya. La ilah illallah. Nah, muthbitan lil al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadati. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarikalahu fi mulkih, sebagaimana tiada sekutu bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kalau kita mengakui rububiyah Allah, ya persembahannya, peribadatannya juga sama. Harusnya gak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa syarat rukun, ya, rukunnya orang mengucapkan la ilaha illallah itu harus mencakup dua hal, an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Ini tauhid. Tauhid itu bukan sekedar menetapkan saja, tapi meniadakan dan menetapkan. Maka jadi tauhid. Ya. Meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Itu baru tauhid. Tapi kalau tauhidnya menetapkan Allah sembahan, yang lain dianggap sembahan yang lain juga berhak disembah, ini bukan tauhid, ini syirik. Kalau meniadakan semuanya, ini apa? Ilhad. Meniadakan semuanya. Baik. Penafsiran la ilaha illallah. Nah, perlu kita gali ini. Kita gali apa sih tafsir la ilaha illallah? Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Penafsiran la ilaha illallah ditafsirkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Nah, ini tafsirnya. Seperti apa?
ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, penafsirannya adalah ini sembahanku sendiri. Aku tidak mau ikut campur dengan sembahan kalian. Ya, ada bara'ah di situ. Berlepas diri. Selanjutnya apa? Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ini penetapan. Ayat yang pertama meniadakan sesembahan selain Allah. Ayat yang kedua menetapkan hanya Allah saja yang menjadi sembahan. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang menciptakanku. Nah, ini konsekuensi menetapkan Allah pada rububiyahnya yang esa, berarti juga menetapkan sesembahan hanya Allah Ta'ala yang punya. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Tayyib, ini tafsiran yang pertama dari ayat yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua, wa qauluhu qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Nah, perhatikan di sini, antum jangan kena syubhatnya. Ya, orang-orang ateis, pluralis, liberalis dan sebagainya itu menggunakan dalil ini. Jangan salah, mereka juga punya dalil. Tapi salah menggunakan dalil. Atau memang sengaja memotong dalil untuk menguatkan pendapat mereka. Ya, kita ini agama kita ini sama, semuanya benar, nggak boleh disalah-salahkan, ya kan? Nah, dalam benak hati, dalam benak pikiran kita, kalau semua agama itu sama, berarti ada potensi semua agama itu salah. Ya, kita bermain logika di sini. Ya, kalau mereka mengatakan semua agama itu sama, benar semua, berarti ada potensi agama itu bisa salah semua, dan kalian nggak mau. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka menggunakan dalil ini. Katakanlah wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Loh, Allah itu memanggil kepada kalimat yang satu, semua sama. Tapi tidak mau melanjutkan ayat berikutnya. Apa itu? Agama yang sama itu seperti apa? Ya kan? Agama yang sama seperti apa? Harus ditafsirkan. Tafsirnya adalah bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, sama ahli kitab. Alla ta'budu illallah. Untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Agama Nasrani selama masih hidupnya Nabi Isa, sekarang masih hidup ya. Kemudian dalam kitab-kitabnya Yahudi, selama masih ada Nabi Musa dan sebagainya, mereka semua para nabi menyembah yang satu. Allah ta'budu illallah. Adapun setelah mereka, agama itu banyak dirubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tidak bisa dijadikan pedoman. Kenapa? Karena kitab itu ditulis setelah generasi ketiga wafatnya para murid Yesus, para murid Nabi Isa. Baru ada namanya kitab Yohana, ada kitab Markus, ada kitab Lukas, ada kitab dan sebagainya. Tidak sebutkan ada kitab Isa, Injil Isa. Apa ada? Tidak ada. Kenapa? Kami yang punya ini murid-muridnya yang 12. Dan itu ditulis setelah 300 tahun ketidakberadaan mereka. Baru ada Raja Romawi, saya lupa namanya, itu baru mencetuskan, dibukukan. Nah, ada kemungkinan nggak kesalahan selama 300 tahun ini? Ada kemungkinan. Beda dengan Al-Quran. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga dari awalnya dengan silsilah sanadnya, maka terjaga itu Al-Quran. Ya. Maka kalau ingin kepada agama yang sama,
yaitu maksudnya agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, mengajak kepada umatnya yang masih murni, yaitu Allah ta'budu illallah, untuk kalian tidak menyembah kecuali selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Stop situ, la wala nusyrika bihi syai'a, tidak menyekutukannya. Kan dua nih, menetapkan dan meniadakan. Wala yattakhidha ba'dna ba'dan arbaba min dunillah, jangan menjadikan satu sama lain dari kita sebagai arbab. Arbab itu ahli ibadah, kemudian orang yang ahli ilmu dijadikan sebagai arbab selain Allah. Tahu arbab? Arbab itu Tuhan yang disembah. Maka disebutkan dalam hadits Nabi SAW, para sahabat tanya, loh bagaimana cara ibadah mereka orang Nasara? Yaitu dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Itu secara otomatis menjadikan sebagai arbab. Ya. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Asatidzah rahimani rahimakumullah, ada sebuah perkataan, makna syahadah an la ilaha illallah la ma'buda illallah. Makna syahadat la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali itu Allah. Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena perkataan ini membenarkan setiap sesembahan itu Allah. Hati-hati di sini. Makanya ada kata bihaqqin, yang benar. Baik. Sebuah perkataan, makna la ilaha illallah la rabba illallah. Tidak ada Tuhan yang makna rububiyah kecuali Allah. Benar apa salah? Kalau itu maksudnya adalah makna ketuhanan rububiyah, ya. Tapi belum sampai pada tujuan maksud uluhiyah. Padahal target tujuan para nabi dan rasul mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah itu pada apa? Uluhiyah, pada ubudiyah. Antum coba cari dalam Al-Quranul Karim, semua para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid ubudiyah. Karena tauhid rububiyah itu sekedar hanya ma'rifah, tauhidul ma'rifah. Sebagian para ulama disebut dalam kitab Fathul Majid, itu pembagian tauhid itu ada dua, tauhid ma'rifah wa tauhid itsbat. Ya, ma'rifah wal itsbat. Kalau itsbat itu pada ubudiyah, uluhiyah. Kalau ma'rifah, ma'rifatullah fi af'alih wa ma'rifatullah fi asma'i wa sifatih. Ya, seperti ini. Jadi kita untuk mengenal Allah yang Maha Esa pada rububiyah Allah, asma wa sifatnya, ya, ini ma'rifah. Tapi menetapkan sesembahan hanya pada ubudiyah atau uluhiyah. Asatidzah rahimani rahimakumullah. Nah, perincian seperti ini memang harus kita pahami, biar tidak salah dalam memahami makna la ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berpindah pada syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalilnya, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalilnya adalah telah datang kepada kalian seorang utusan dari kaum kalian, maksudnya kelahiran dari bani kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, begitu berat dari apa yang kalian anit, jadi pertentangkan. Azizun harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat benar-benar menjaga melindungi orang-orang beriman atas kalian. Raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim.
Jadi begitu perhatian untuk kalian beriman dan begitu lembut, lemah lembut kepada orang-orang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar. Yang pertama, mentaati setiap perintah Rasulullah. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang Rasulullah beritakan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, menjauhi segala bentuk apa yang Rasulullah larang dan hardiknya. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah disembah Allah kecuali dengan cara syariat yang Rasulullah sudah tuntunkan. Konsekuensi 4 ini: menjalankan perintah. Yang kedua, membenarkan berita yang Rasulullah kabarkan. Yang ketiga, menjauhi larangan. Yang keempat, beribadah dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah belum nih mentahqiq, mewujudkan 4 makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Di tengah masyarakat kita sudah ajarkan belum? Nah, berarti kita perlu memahamkan lagi syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian setelah syahadat kita masuk kepada salat. Rukun yang kedua, salat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa dalilu salati waz zakati wa tafsiru tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah semata, ikhlas untuknya, tunduk pada agama, lurus, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Disebut agama yang lurus ketika ibadahnya ikhlas kepada Allah, cara nyembahnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu baru agama yang lurus. Ini sebagai bukti dalil. Kalau kita beribadah itu patokannya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentang sholat itu sendiri, ini kita masuk bab fikih ya. Sedikit aja, ya satu saklebetan aja tentang masalah fikih sholat. Sholat maknanya adalah at-ta'abbud lillah bi af'alin wa aqwal, menyembah Allah dengan perbuatan dan perkataan. Atau sebaliknya, mubtada'atin bitakbir, dimulai dengan takbir, namanya takbiratul ihram, wa mukhtatamatan bitaslim, ditutup dengan salam. Wahiyya amududdin, salat adalah tiang agama. Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkan tiang itu, dia berarti menegakkan agamanya. Siapa yang menghancurkan tiang tersebut, berarti dia menghancurkan agamanya. Kita membangun agama kita ibarat seperti membangun rumah, ya kan? Bangun rumah itu gentengnya dulu apa temboknya dulu? Pondasi. Ya. Yang dibangun itu pondasinya dulu sebelum yang lain. Nah, agama kita pondasinya apa? Tauhid, syahadat la ilaha illallah. Kemudian konsep cara bangunnya syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Itu pondasi. Kalau kita sudah ngerti pondasi dan tahu cara konsep bangunnya, maka faham. Berarti setelah pondasi bangun apa?
tiang. Ada rumah tanpa tiang? Ada nggak? Rumah terbang gitu? Nggak ada. Mungkin kalau ngapung ada ya, di atas sungai ada. Itu pun rapuh, kena banjir, say goodbye, sudah hilang itu rumah. Nah, kalau rumah beneran mesti ada tiangnya. Tiangnya dalam kita membangun agama kita itu sholat itu sendiri. Ya, seorang yang menyanyikan sholatnya berarti dia telah merubuhkan rumahnya, merubuhkan agamanya. Nah, ini sebagai gambarannya bahwasanya kita membangun agama sebagaimana kita membangun rumah. Kemudian baru yang lainnya. Baik. Yang kedua, ibadah yang kedua, wa dalilus sholati qauluhu ta'ala, dalil salat. Setelah zakat tadi sudah, dalil salat. Dalil puasa, siam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaan, ini dalil wajibnya puasa apa puasa Ramadan? Wajibnya puasa apa puasa Ramadan? Wajibnya puasa. Ya, ingat ya, ini bukan dalil dari wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan apa? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, itu baru masuk wajib puasa Ramadan. Ya, ini kewajiban puasa secara umum dan itu bagian daripada rukun Islam. Yang terakhir, rukun yang terakhir dalil haji. Ibadah yang agung tapi memiliki ta'liq. Ta'liq itu dengan catatan. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah, untuk Allah, lagi-lagi Allah mempersyaratkan ikhlas. 'Alan nas, wajib atas manusia. Kewajiban ini fi ta'liq. Ada catatannya. Apa itu? Hajjul baiti man istata'a. Ini syaratnya. Siapa yang mampu ilaihi sabila, ke sana. Al-qudrah, para ulama menjelaskan ada qudratan atau istita'atan. Qudrah maliyah wa qudrah jasadiyah. Kemampuan harta, yang kedua kemampuan jasad. Ya. Memang ini kewajiban haji alal faur, harus segera. Tapi diperhatikan catatan ini. Kalau seorang sehat tapi nggak ada fulus, wajib haji? Nah, orang punya fulus tapi sakit-sakitan, rapuh, wajib haji nggak? Nggak. Karena dia sakit-sakitan tapi punya fulus. Maka kedua ini harus menjadi catatan wajibnya atas dia untuk melakukan haji. Nah, baik, jangan sampai pengen haji pakai ngutang. Ya. Jadi dia pengen ngebuat haji tapi dengan hutang. Dia sebenarnya nggak mampu, tapi ngutang, maka nggak wajib bagi dia. Ya, jangan memaksakan sendiri. Nah, ini perlu diedukasikan kepada para umat. Ya, bukan sekedar qudrah istita'ah aja. Ya. Baik. Martabah tsaniyah, tingkatan level Islam yang kedua adalah iman. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-martabatu tsaniyah al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Ya, bid'ah ini kalau dalam bahasa Arab, kita sudah paham ya.
Bid'ah ini berapa kira-kira? Antara 3 sampai 10 itu bid'ah. Ya, entah 3, entah 4, entah 5, entah 6, 7, 8, 9, 10. Sab'un itu 70. Dalam riwayat yang lainnya situn 60 cabang. Tapi memiliki banyak cabang. Antum kalau pengen tahu 73 cabang itu atau 63 cabang, antum baca karya Al-Imam Al-Baihaqi. Kitabnya lumayan besar. Kitabnya bernama Syu'abul Iman. Mungkin 10 jilidan ya. Itu cabang keimanan. Nah, antum bisa baca setelah apa sih cabang keimanan itu. Yang paling tinggi cabang keimanan adalah fa'alaha qaulu la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau kita memang beriman, tentunya apapun itu bentuk cabangnya, sekalipun itu yang terendah, maka kita lakukan. Hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, jangan biarkan itu. Warkanuhu siddah, rukunnya ada 6. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi kepada Allah, malaikat, para kitab, para rasul, hari kiamat, kemudian takdir yang baik maupun yang buruk. Wa dalilu ala hadhil arkan sittah, dalil pada rukun 6 yang ini yaitu firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tambahan dalil qadar firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sungguh kita ini segala sesuatunya kita ciptakan dengan takdir. Allah juga menegaskan dalam firman Allah yang lainnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tentang masalah iman, secara bahasa itu ikrar, mengikrarkan. Adapun secara syar'i itu mengandung 3 unsur. Yang pertama qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalb, meyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. 3 ini dalam keimanan seorang harus ada, dan ini merupakan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan tadi. Nah, tambahan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, nambah dengan taat, berkurang dengan maksiat, sehingga iman itu pasang surut. Ada kadang waktunya dia nambah, ada kadang waktunya dia surut. Apa penyebabnya? Dosa dan ketaatan. Kalau kita ingin iman kita naik, usahakan senantiasa mencari peluang untuk taat. Kalau kita ingin iman kita surut, sangat mudah, berbuatlah maksiat. Ya, kalau pengen surut, sampai bahkan pada titik terendahnya bisa sampai pada derajat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini apa yang kita imani? Yang kita imani ada 4. Mengimani keberadaan Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya, mengimani keberadaan Allah dengan beberapa petunjuk. Siapa yang masih ingat? Petunjuk apa saja untuk meyakinkan Allah itu ada? Yang pertama petunjuk akal, yang kedua petunjuk his,
ya indra. Yang ketiga petunjuk fitrah. Fitrahnya manusia itu nggak mungkin membohongi diri sendiri. Yang keempat adalah fitrah, dalil petunjuk syar'i, Al-Quran dan Nas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang langsung kepada iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Ngomong sebelumnya tentang penjelasan makna iman secara istilah tadi, 3 unsur ini. Ada beberapa kemungkinan. Kalau dia sebagai Ahlussunnah harus mengingkarkan 3 hal tadi. 4 ya, tambah 1 yang 4. Naik turun. Ketika seorang kehilangan 1, iqrarun bil lisan, maka tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Ya, walaupun dia ngimani dengan hatinya. Ya. Sebagaimana siapa? Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Talib. Mendukung Nabi dengan perbuatan, bukan? Iya. Meyakini itu dalam hati, tapi belum sampai pada mengikrarkan dengan lisan. Yang kedua, ketika kehilangan pada ikrar dengan hati, maka dia sebagai seorang munafik. Kenapa? Karena menyelisihi dohirnya. Yang ketiga, ketika ketiadaan amal, ya, dia mengikrarkan, dia mengakui dengan lisan, tapi tidak ada bukti amal. Seperti siapa? Orang-orang murji'ah. Jadi nggak ada amalan, beres. Yang penting iman, yakin. Mereka menganggap bahwa itu sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Ya, enak kan? Ya. Tapi kan pengakuan mereka. Baik. Tentang masalah rukun iman kepada takdir. Ada berapa? 4. Rukun iman kepada takdir. Tentang masalah takdir ada rukunnya. Dan rukunnya ada 4. Yang pertama al-ilmu, berilmu. Artinya berilmu itu artinya tahu. Allah Maha tahu sebelum menciptakan takdir itu sendiri. Yang kedua, kitabatu dzalika fi lauhil mahfuz. Mencatat itu semua dalam lauhil mahfuz. Pengetahuan Allah semua yang maha detail itu tercatat dalam lauhil mahfuz. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Makhluk yang paling pertama diciptakan Allah adalah qalam. Qala madza aktub? Qala uktub maqadir al-khalaiq ila yaumil qiyamah. Catat semua takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Nah, ini masalah kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Masyiah itu apa? Kehendak. Ketika itu pengetahuan, kemudian dalam lauhil mahfuz harus ada kehendak. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu takdir tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi insya'a kan, in lam yasha' lam yakun. Ketika Allah berkehendak terjadi penciptaan. Kalau tidak ada ya enggak akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dalil ini dipakai mereka orang-orang Jabriyah sekaligus orang-orang Qadariyah. Ya, sekaligus orang Qadariyah, tapi ini dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya apa? Kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bukan robot disetir seperti wayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan berkehendak sendiri tanpa ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berikan kesempatan kehendak untuk hamba, tapi kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah. Apa buktinya? Setiap apa yang kita inginkan, kita rencanakan, belum tentu terjadi.
Ya, setiap apa yang kita kehendak, kita rencanakan, manusianya bisa merencanakan. Adapun hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah takdir ya. Nah, konsep seperti takdir inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, kalau orang beriman pada takdir, di antara min thamarati hasil buah hasil manisnya apa? Seorang itu tidak terlalu sedih dan kecewa mendalam ketika usaha rencananya gagal. Dia selalu ingat Allah Maha Tahu. Allah sudah mentakdirkan ini sehingga dia istirja. Ya. Kemudian yang kedua, seorang itu tidak terlalu mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini thamarat al-iman bil qada wal qadar. Ya, sehingga bab ini tuh jarang disampaikan. Sehingga ada orang muslim bunuh diri, ya kan? Ada muslim stres dan sebagainya. Kenapa? Ininya tidak didalami. Bahkan mungkin penuntut ilmu juga terdapat seperti ini. Ya. Bahkan terlalu galau, yang berkelanjutan, yang terlalu dalam, tidak segera diusir itu kegalauan tersebut. Ya. Dia sudah merencanakan sesuatu, ya, dengan begitu tepat, tapi la qadarullah nggak terjadi. Ya, itu kan kehendak Allah. Sehingga orang beriman kepada takdir, ya sudah. Qadarullah wa ma syaa fa'al, selesai. Kecewa tapi tidak berkelanjutan. Nah, ini pentingnya. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah Maha mampu segalanya. Ini disebutkan, dirangkum dalam sebuah bait syair dalam nazam. Disebutkan ilmun kitabatu maulana masyiatuhu. Saya ulangi, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqwinu. 4 ini. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqwinu. Ya. Wa huwa ijadun wa taqwinu. Ini kalau ingin menghafalkan gampang. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqwinu. Ya, 4 syarat kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita beralih pada martabah yang ketiga, martabah level ihsan. Semakin sedikit manusia yang pada level ihsan. Qala al-muallif rahimahullah, al-martabatu tsalitsah al-ihsan. Ihsan itu apa? Ruknun wahid, satu rukun saja. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, ini rukun syahadah, persaksian. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kamu enggak bisa seakan-akan melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Ini ruknul muraqabah. Rukun muraqabah. Arti muraqabah itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam ibadah, kalau nggak bisa mempersaksikan Allah di hadapan kita, kita harus yakin pasti Allah mengawasi kita. Sehingga makanya orang kalau sholat pengen dilihat orang, jatuh pada riya. Ya. Dan itu masuk syirik asghar. Kenapa? Berarti dia tidak mempersaksikan bahwasanya dia ini sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah taala,
innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa, lagi mereka orang-orang yang muhsinun, yang kalau bahasa kita totalitas. Ya, totalitas itu berusaha menyempurnakan sebuah ibadah, itu muhsin. Allah juga berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan bertawakallah kepada Zat yang maha perkasa lagi maha kasih sayang, penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, dialah Zat yang melihatmu saat kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, saat bolak-balikmu ketika sujud. Innahu huwas samiul alim. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa ma ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittufiduna fihi." Ya, ini sebagai mempersaksikan ya, kita itu harus memiliki rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'n." Bagaimanapun kamu keadaannya, wa ma tatlu minhu min Qur'an, ketika kamu sedang baca Quran, wala ta'maluna min amal, tidaklah ketika kamu sedang mengamalkan sebuah amal ibadah, illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali kami menyaksikan kalian, itufiduna fi, kalau kalian tuh mau mengamati. Ya, ini sebagai obat mujarab bagi pelaku maksiat dalam kesendirian. Ya, mungkin kita ketika bareng-bareng bisa menjaga dari maksiat karena dilihat orang. Tapi ketika antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, di situ diuji keimanannya. Ya, ketika hendak berbuat dosa dalam kesendirian, ingat ayat ini. Bagaimanapun kondisinya, Allah melihat kita. Dan ini juga penting kita tanamkan kepada murid-murid kita. Ketika ujian, ya, mungkin ustadz tidak melihat kalian, ustadzah nggak melihat kalian, Allah lihat kalian. Ya, tanamkan tauhid. Tauhid itu yang penting apa? Prakteknya, bukan kaidahnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mempraktekkan tauhid kepada para sahabat, langsung praktek. Contoh itu saja, ketika ujian, coba tinggal gitu. Allah bersama kalian, tidak mau tahu kalian nyontek atau enggak, dosa tanggung sendiri. Kalau beriman ya, dia akan takut. Ya. Dulu kita zaman masih mondok seperti itu juga. Sama ustaz kita tulis, papan tulis, ittaqullah innallaha ma'akum. Sudah, nggak ada yang nyontek sudah. Allah bersama kalian, mau apa? Ya, ijazah kalian haram untuk kalian gunakan kerja, hasil dari nyontek. Udah selesai. Jadi jujur mereka. Ya. Dan ini penting sekali sih, pembawaan seperti ini kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita bekerja dengan jujur. Ya. Tentang ihsan ini tentunya memiliki dua ibadah. Ibadah apa? Tingkatan ibadah musyahadah, yang kedua tingkatan ibadah muraqabah. Ya. Musyahadah, mempersaksikan Allah bersama kita, mengawasi. Yang kedua muraqabah, kita ini harus yakin Allah selalu mengawasi kita. Sehingga yang pertama itu, ketika seorang itu ibadah itu disertai dengan rasa cinta, rasa kerinduan, rasa harapan. Ini seperti ibadahnya para nabi dan rasul. Ya, dan juga hamba-hamba Allah yang saleh.
Jadi ibadah itu ibadah yang disertai dengan rasa rindu, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ini ibadahnya orang yang pengen lari dari azab Allah taala. Ya. Dan ini tidak mungkin keluar dari seorang muslim. Memang kalau kamu sudah nggak bisa merasakan kehadiran Allah, kamu harus pasti tahu Allah mengawasi kamu. Makanya sholat yang benar, seperti itu. Ya, kenapa? Karena Allah mengawasi kita. Tayyib. Kemudian ibadillah rahiman wa rahimakumullah. Nah, hadis ini dalil ini dikuatkan juga dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang ya, hadis Jibril. Hadis Jibril. Sepertinya kalau kita bahas butuh daurah lagi satu hadis ini. Ya, karena istifadahnya banyak sekali. Baik sisi akidah, sisi ta'lim, sisi yang lainnya. Adapun dari sisi ta'lim, nah, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam mendidik itu juga ada yang namanya tanya jawab. Sebagaimana datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya. Ya, dengan bertanya beliau menjawab. Ini metode yang akan melekatkan ingatan murid tentang materi itu. Jadi coba sekali masuk ke kelas gitu. Nah, kita tanya langsung, tos gitu, gelagapan mereka tanpa persiapan, sesekali. Kadang kayak gabut gitu, saya kadang kayak gabut gitu, ngerjain santri lah, tanyain, nggak bisa suruh berdiri sampai terakhir pelajaran. Ya. Itu akan membekas ke dia. Suatu saat dulu saya pernah ditanya Ustadz, gak bisa jawab, suruh berdiri sampai terakhir. Itu jawaban akan melekat pada dia. Nah, pertanyaan seperti ini penting. Kadang sekali lah. Ya, kadang lagi gabut, gak ada kerjaannya apa nih. Ya, jadikan motivasi anak-anak itu untuk ngetes kemampuan pengetahuan mereka dan sebagainya. Nah, dalam hadis Jibril ini menguatkan akan apa? Akan yang namanya Islam, iman, ihsan. Ya kan? Pertanyaan pertama tentang apa? Mahwal Islam. Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah, seterusnya. Yang kedua, mahwal iman. Al-iman an tu'mina billah, dan seterusnya. Mahwal ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, kemudian di akhir penggalan hadis ini bisa kita ambil kesimpulan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Nah, di sini ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama, ada 4 ya. Yang pertama, ini maksudnya kathratul uquq, banyaknya terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Nah, ketika terjadi banyaknya kedurhakaan kepada orang tua, inilah hari kiamat akhir zaman. Ya, seperti anak minta maksa untuk belikan iPhone sama orang tuanya nurut aja, kayak tidak ada wibawa. Nah, ini uquq. Kemudian bentak-bentak orang tua. Ya. Kemudian dan lain hal. Ya. Tentang durhaka, standar orang dikatakan durhaka seperti apa? Mengucapkan, menolak perintah orang tua dengan ucapan uff. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Sebagai bentuk penolakan itu sudah masuk kategori durhaka. Apalagi wala tanharhuma, jangan kamu hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Nah, tentang uququl walidain ketika terjadi banyak di tengah umat, ini sudah masuk tandanya akhir zaman. Yang kedua,
kathratur riq, banyaknya perbudakan. Banyaknya perbudakan, entah karena perang, entah karena memang perbudakan yang disengaja, ya jual beli manusia. Ya. Yang ketiga maknanya inqilabul ahwal, kebolak-balik kondisi. Ya, bolak-balik kondisi artinya kebalikan. Yang mestinya begini, normalnya begini, ini kebalik. Yang keempat maksudnya adalah annal malik yatazawwaj min jariyatin fatalid lahu ghulama. Ini raja menikahi budaknya, ya kan? Tapi statusnya masih budak ini. Statusnya masih budak. Kemudian melahirkan anak laki-laki. Si anak laki-laki ini statusnya anaknya si budak atau anaknya raja? Hah? Anaknya raja secara nasab kan? Fayasir hadzal ghulam malikan. Dia jadi raja sebagai penerus. Tapi ibunya tetap statusnya masih budak. Nah, ini maksud daripada antalidal amatu rabbataha. Kemudian ada beberapa istifadah dari hadis ini tentang thalabul ilm, menuntut ilmu. Apa itu? Tentang menuntut ilmu, bagi para penuntut ilmu itu ada hak-hak yang harus dipenuhi. Hak apa itu? Ada 6. Haqqun lin nafsi, hak untuk dirinya. Yang kedua, haqqun lisyuyukhi, hak untuk gurunya. Yang ketiga, haqqun lil makanil ladzi yadrusu fi, hak untuk tempat dia belajar. Yang keempat, haqqun lizumala'i, hak untuk teman sejawatnya, teman-temannya. Yang kelima, haqqun lil kitabihi, hak untuk buku-bukunya yang dia beli, dia pelajari. Yang keenam, haqqun lil ilmil ladzi ta'allama, hak untuk ilmu yang dia pelajari. 6 hak ini. Baik. Adapun tentang 6 hak ini, yang pertama, sedikit penjabarannya, hak untuk dirinya. Maksudnya seperti apa? Seperti ibadah. Dia harus tahu pertama kali bahwa ilmu adalah ibadah. Ya. Kalau ilmu adalah ibadah, jadikan ilmu itu menjadikan kita tambah takut kepada Allah. Kalau kita semakin berilmu, belajar, kok tidak nambah takut kepada Allah, dipertanyakan kita ilmu yang kita pelajari atau cara belajar kita yang salah, atau niat kita yang salah. Rusaknya ilmu itu karena 2 hal. Di antaranya para ulama sebutkan su'ul maqsad wa su'ul mu'taqad. Rusaknya tujuan dan rusaknya keyakinan. Ini biasanya rusaknya ilmu itu karena 2 hal. Rusak tujuan dia untuk belajar. Yang kedua, rusaknya akidah keyakinan dia, ya, dalam keyakinan dia. Itu akan merusak ilmunya. Ya, sehingga tentang hak untuk dirinya ini penting untuk diperhatikan. Juga yang lainnya adalah al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jangan mentang-mentang jadi ustadz penuntut ilmu, kemudian kita melakukan seenaknya sendiri. Ya, sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Kemudian hak untuk yang kedua untuk gurunya, untuk syekhnya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu mendoakan mereka, beradab dengan adab yang baik. Yang terpenting jangan wulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan guru. Mereka juga manusia. Kalau ada salah ditegur, tapi dengan cara yang baik, bukan dibela. Salah katakan salah, ya, benar katakan benar. Kita nggak perlu pekewu. Ya, ada ustaznya fulan salah, sampaikan, tapi dengan cara yang baik. Nah, yang ketiga, hak untuk tempat yang dia pelajari.
Artinya kelas, sekolah, pesantren punya hak bersihkan, rapi dan sebagainya. Yang keempat, hak untuk kawan-kawannya. Maksudnya di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Maksudnya, kalau kita senang untuk diperlakukan oleh kawan kita, senang dimuliakan, senang ini, senang itu, maka kita perlakukan kawan kita sebagaimana kita senang diperlakukan. Contoh nih, kita senang ditraktir kan? Oh senang. Ya. Gimana biar kita tuh senang ditraktir? Ya kita senang traktir teman. Oh itu efeknya, dampaknya masya Allah. Jadi kalau kita nih ditraktir, kita nih kalau nraktir orang, teman kita, dia akan punya keinginan, mau soalnya traktir terus sih, gantian lah. Nah, seperti itu ya. Kemudian hak untuk kitab kita pelajari, jaga itu buku. Nah ini penting ya. Ana sering mendapati beberapa kasus para santri tidak hormat sama kitab ilmu. Ya, setelah saya ujian, taruh depan kelas, ya kan? Bahkan tempat sampah, bahkan kalau udah hendak dikumpulin di mana, ini namanya nggak hormat sama, nggak ihtiram sama ilmu, ya kan? Bahkan ada guru kita, dosen kita itu masya Allah ihtiram terhadap kitab luar biasa. Kita nenteng buku begini aja dimarahin, ini nggak hormat sama kita, harus di atas segini, ya masya Allah. Nah kita bawa buku dalam tas, ini istihadnya. Taruh di belakang, itu sudah bentuk nggak hormat sama kita. Taruh di depan, ya. Dan ini tentunya istihad masing-masing. Yang jelas, jangan rendahkan ilmu dengan kita buang setelah selesai nggak dipakai lagi, disampul, taruh tempat yang bagus. Itu namanya menghormati kita. Yang keenam, hak untuk ilmu, artinya diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Kalau ndak hilang. Ya, ihtifil ilma bil amal wa illar tahal, kata Ali bin Abi Thalib. Ikat ilmu, sambungkan ilmu dengan amal. Kalau enggak, hilang mis. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kita ini meminta bantuan dengan beramal itu menjadikan ilmu itu tetap terus ada. Pernah enggak bertanya kepada santri, gimana cara kamu wudu? Tapi dia nggak pernah sholat. Ya, sama murid, saya pernah dulu guru saya ngajari saya wudhu, tapi sekarang lupa. Lupa kenapa? Nggak pernah sholat, nggak pernah dipraktekin. Ya. Terus kemudian sesuatu yang mudah ilmu yang mudah hilang apa? Ilmu waris. Paling pertama kali diangkat oleh Allah Taala ilmu apa? Waris. Kenapa? Jarang dipraktekin. Ya nggak? Sama sekarang ada yang mempraktikkan ilmu waris secara syar'i, rata-rata ya bagi-bagi sebelum meninggal selesai, ya kan? Seperti itu. Nah, itu akan mudah menghilangkan ilmu kalau tidak diamalkan. Sudah selesai ya? Ya insya Allah cukup sampai sedahulu karena memang waktunya nggak cukup. Ya, adapun setelahnya antum bisa baca lebih banyak, lebih dalam, ada syarahnya. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, antum bisa nanti bisa mudarasah lagi, murajaah lagi. Kita masih ada asal yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayolah asatidzah rahimakumullah, perlu diingatkan bahwa duduknya saya di sini bukan berarti lebih berilmu dari antum. Kita di sini sedang mudarasah, murajaah, bagaimana kita belajar lagi tentang al-usul ats-tsalatsah, yaitu sangat penting sekali bagi mubtadiin, bagi para pemula, baik juga bagi yang sudah belajar lebih dalam untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran ini, karena ilmu itu bita'allum, dengan dipelajari dan dengan murajaah. Kalau enggak ya akan hilang. Demikian
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.